Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursyala Majid, NRP 4103191101. Saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kelas 2 D3 Multimedia Broadcasting PSDK Lamongan. Saya tinggal di Jalan Mendalan nomor 54 Lamongan. Saya lahir tanggal 14 Maret tahun 2000. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi mengenai mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, arsitektur, standarisasi, dan juga tren jaringan komputer. Saya juga akan menjelaskan tentang dasar model TCP/IP, internet working, dan juga layer pada TCP/IP. Dan saya juga akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu model referensi OSI. Let's check it out! Yang pertama, sejarah jaringan komputer. Terdapat beberapa peristiwa penting dalam sejarah jaringan komputer, yaitu yang pertama pada tahun 1940-an, yaitu merupakan tahun di mana lahirnya konsep jaringan komputer. Dan yang kedua, pada tahun 1950-an ditemukannya TSS atau Time Sharing System. Dan pada tahun 1973 ditemukannya Internet atau International Network. Dan dari tahun 1940-an hingga sekarang, itu terdapat 3 jenis jaringan komputer, yaitu LAN atau Local Area Network, MAN atau Metropolitan Area Network, dan yang terakhir yaitu WAN atau Wide Area Network. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah jaringan komputer, yaitu dimulai dari lahirnya konsep jaringan komputer di Amerika pada tahun 1940-an, di mana konsep ini dibuat untuk pengembangan komputer di laboratorium Bell dan grup riset dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Ide awal dari konsep jaringan komputer adalah untuk mengerjakan beberapa tugas tanpa membuang waktu yang terlalu banyak. Dibuatlah satu proses beruntun sehingga program dapat dilaksanakan atau dijalankan dalam beberapa komputer. Dan pada tahun 1950, Time Sharing System atau TSS mulai ditemukan. Pada sistem TSS, beberapa terminal itu terhubung ke satu komputer atau perangkat lainnya dalam satu jaringan atau host komputer. Lalu bagaimana sih kok bisa tercetus satu konsep yang namanya Time Sharing System? Nah, jadi pada tahun 1950, komputer itu mulai berkembang sangat pesat hingga sampai ke super komputer. Sehingga satu komputer harus bisa melayani beberapa terminal. Sehingga ditemukan satu proses distribusi berdasarkan waktu, yaitu TSS atau Time Sharing System. Tahun 1973 dikenal dengan tahun lahirnya Internet atau International Network. Vinton Cerf dan Bob Hahn merupakan 2 orang yang membuat gagasan besar yang nantinya menjadi cikal bakal Internet. Dari tahun 1940-an sampai sekarang itu terdapat 3 jenis jaringan komputer, yaitu LAN atau Local Area Network, MAN atau Metropolitan Area Network, dan yang terakhir yaitu WAN atau Wide Area Network. LAN merupakan jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam satu wilayah yang sama, seperti dalam satu gedung, satu rumah, satu kampus, atau satu kantor. Nah, untuk MAN itu menghubungkan beberapa wilayah, beberapa tempat, tapi tetap dalam satu kota yang sama. Dan untuk WAN merupakan perluasan yang lebih luas lagi dari LAN dan MAN, yaitu menghubungkan antar kota, antar provinsi, antar negara, antar benua, bahkan satu dunia. Sekarang kita masuk ke pembahasan arsitektur jaringan komputer. Arsitektur jaringan komputer merupakan tata cara penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan agar satu komputer dengan komputer lainnya dapat melakukan komunikasi dan pertukaran data. Terdapat 3 bentuk arsitektur dalam jaringan komputer, yaitu yang pertama, jaringan hybrid, yang kedua, jaringan peer-to-peer atau point-to-point, dan jaringan client-server.
Jaringan hybrid merupakan gabungan dari jaringan peer-to-peer atau point-to-point dan jaringan client-server. Workgroup dalam jaringan ini terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung dan dapat memanfaatkan sumber daya tanpa membutuhkan otorisasi dari administrator jaringan atau server. Pada jaringan peer-to-peer atau point-to-point, semua komputer memiliki posisi yang setara atau sejajar dalam hierarki yang sama. Jadi mereka dapat saling berbagi sumber daya tanpa membutuhkan otorisasi dari administrator jaringan. Pada jaringan client server, semua kontrol dari perangkat lunak berada pada server. Jaringan ini dapat menghubungkan ratusan komputer dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi, sehingga diperlukan otorisasi dari server sebagai administrator jaringan untuk mengizinkan log on atau masuk ke dalam jaringan. Dan arsitektur jaringan pun berhubungan dengan topologi atau bentuk fisik bagaimana antara satu komputer dengan komputer yang lain itu terhubung. Dan untuk topologi jaringan ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada topologi bus, topologi star, topologi ring atau cincin, topologi mesh, dan juga topologi tree atau pohon. Topologi mesh, topologi star, topologi ring, topologi bus, dan topologi tree. Arsitektur jaringan terdiri dari 5 lapisan, yaitu physical layer, data link, network layer, transport layer, dan application layer. Sekarang kita masuk ke standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer merupakan aturan main atau protokol agar semua hal atau pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik. Standarisasi berguna agar dapat digunakan banyak orang untuk memudahkan melakukan pekerjaan dan untuk memudahkan komunikasi satu sama lain. Terdapat beberapa organisasi yang berperan dalam standarisasi jaringan komputer di dunia. Yang pertama, yaitu Organisasi Standarisasi untuk Telekomunikasi, yaitu ITU atau International Telecommunication Union. Dan yang kedua yaitu Organisasi Standarisasi Internasional atau yang lebih kita kenal dengan OSI atau ISO. Dan yang ketiga yaitu Organisasi Standarisasi untuk Internet. Sekarang kita masuk ke tren jaringan komputer. Tren dan tuntutan akan kebutuhan jaringan yang reliable, maintainability, dan availability atau RMA itu menjadikan setiap penyedia layanan atau provider itu harus saling berkompetisi, berlomba-lomba untuk menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terdapat beberapa matriks mengenai seperti apa tren jaringan komputer ke depan. Yang pertama, tersedianya beragam layanan. Dan yang kedua, jaringan yang konvergensi atau menyatu, dan yang ketiga, perencanaan masa depan. Terdapat 3 tren utama yang memiliki kontribusi terhadap bentuk jaringan komputer yang kompleks di masa depan, yaitu peningkatan jumlah pengguna mobile, peningkatan jumlah perangkat yang dapat terhubung ke jaringan, dan jangkauan layanan yang semakin luas. Sekarang kita masuk ke pembahasan TCP/IP dan Internet Working. TCP/IP bisa dianalogikan sebagai bahasa untuk coding pemrograman. Bahasa yang dipahami oleh masing-masing komputer meskipun dengan merek jaringan host yang berbeda-beda. Karena mereka menggunakan standarisasi komunikasi yang sama yaitu TCP/IP, maka setiap dari komputer itu dapat memahami bahasa coding pemrograman dari komputer yang lain. Model dan layer pada TCP/IP. Layer pada TCP/IP memiliki 4 lapisan, yaitu application layer, transport layer, internetwork layer atau network layer, dan network interface layer. Application layer, layer atau bagian teratas pada TCP/IP yang berisi aplikasi atau proses yang biasa kita gunakan bekerja atau bermain pada komputer. Di dalam application layer terdapat telnet, FTP, SMTP, DNS, DHCP, dan juga SNMP. Selanjutnya ada transport layer yang berfungsi untuk memulai proses pengiriman data. Di dalam transport layer terdapat TCP atau Transmission Control Protocol dan juga UDP atau User Datagram Protocol. Selanjutnya Internetwork Layer atau Network Layer.
Layer ini disebut Internetwork Layer atau Network Layer karena paket dikirim ke tujuan berdasarkan IP address. Di dalam Internetwork Layer terdapat IP atau Internet Protocol yang di dalamnya terdapat ARP, RARP, dan ICMP, juga IGMP. Dan yang terakhir adalah Network Interface Layer, hardware yang digunakan untuk mentransmisikan data berupa sinyal. Di dalam Network Interface Layer terdapat Ethernet, token ring, frame relay, dan juga ATM. Internetworking atau interkoneksi jaringan yang jenisnya sama maupun berbeda. Penggabungan dua segmen jaringan atau lebih menggunakan router, sehingga terbentuklah jaringan yang lebih besar. Faktor keberhasilan internetworking ada 3, yaitu protokol, perangkat keras dan sistem operasi, dan yang terakhir yaitu jaringan. Masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu model referensi OSI. Berbeda dengan model referensi untuk TCP/IP yang terdiri dari 4 layer, model referensi untuk OSI terdiri dari 7 layer. Selain perbedaan dari segi jumlah antara TCP/IP dan OSI layer, memiliki perbedaan juga dari pembacaan layernya. Untuk pembacaan layer TCP/IP, kita mulai dari atas yaitu application layer. Sedangkan untuk OSI layer, kita baca mulai dari bawah yaitu physical layer, data link, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer terletak di bagian atas tapi dibaca yang terakhir. Physical layer bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode sinyal, sinkronasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana NIC atau Network Interface Card berinteraksi dengan media kabel radio. Data link berfungsi untuk menentukan bit-bit data yang nantinya dikelompokkan dalam format yang disebut frame. Selain itu, pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, pro control, pengalamatan perangkat keras, seperti MAC address menentukan bagaimana perangkat-perangkat seperti hub, bridge, repeater, switch layer beroperasi. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP penerima maupun IP pengirim. Pada kondisi tertentu, layer ini akan menggunakan routing melalui internet working dengan menggunakan komputer dan switch layer 3. Transport layer berfungsi melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah pada sisi tujuan. Pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk transmisi data. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, ataupun dihancurkan. Yang keenam, yaitu presentation layer, yang berfungsi mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan ke dalam format yang ditransmisikan oleh jaringan. Layer ini akan menginskripsi atau dienkripsikan. Yang terakhir yaitu application layer. Layer yang terjadi antar muka dan user. Jika kita mengenal UI UX, layer ini adalah UI-nya atau user interface-nya. UI dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja, kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Sekian penyampaian dari saya mengenai mata kuliah jaringan komputer. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.